Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu ke-9 perkuliahan statistika dasar. Dan hari ini kita akan belajar terkait materi interval keyakinan dan ukuran sampel. Oke. Hari ini mungkin kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama terkait pendahuluan. Yang kedua, bagaimana sih kita nanti akan menghitung interval keyakinan untuk nilai min, di mana sigma diketahui pada sampel lebih besar daripada 30. Kemudian kita juga akan mempelajari interval keyakinan untuk min, di mana sigma tidak diketahui, dan ukuran sampel atau n kurang dari 30. Kemudian kita juga akan mempelajari interval keyakinan dan ukuran sampel untuk proporsi dan interval keyakinan untuk varians dan standar deviasi. Tentu saja bahasan yang banyak ini tidak akan kita selesaikan dalam 1 minggu. Ya, hari ini kita akan berfokus pada mungkin 3 hal terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja saudara. Yang pertama, gitu ya, apa tujuan perkuliahan pada minggu hari ini? Kita akan mencari selang kepercayaan untuk min ketika sigma diketahui pada nilai n lebih besar sama dengan 30. Terus kemudian kita juga akan menentukan ukuran sampel minimum untuk menemukan selang kepercayaan untuk rata-rata. Ini bahasanya kurang runtut ya, karena ini translitan dari buku bahasa Inggris. Nanti jika ada yang tidak dipahami, silakan saudara tanyakan. Baiklah, selanjutnya tujuannya juga kita akan mencari selang kepercayaan untuk min ketika sigma tidak diketahui dan nilai n-nya kurang dari 30, nilai sampelnya. Kemudian kita akan mencari selang kepercayaan untuk proporsi dan kita akan mencari ukuran sampel minimum untuk menentukan selang kepercayaan atau menemukan selang kepercayaan pada suatu proporsi. Kemudian kita juga akan menemukan selang kepercayaan untuk varians dan standar deviasi. Nah, saya akan mengawali pada fokus kita yang pertama. Kita akan mencari selang kepercayaan untuk min ketika nilai sigma diketahui dan nilai n atau pada nilai n lebih besar sama dengan 30. Ini saya artikan saja. Estimasi titik adalah, gitu ya, kita akan melihat artinya terlebih dahulu. Estimasi nilai numerik spesifik dari suatu parameter. Estimasi terbaik dari min populasi adalah min dari atau min lambangnya seperti itu dari suatu sampel X. Itu adalah estimasi titik. Ya. Kemudian, karena tadi kita berbicara tentang estimasi titik, seperti apa sih sifat dari good estimator? Good estimator itu berarti person gitu ya, yang melakukan estimasi. Ya, atau kita sebut biasanya dalam bahasa Indonesia sebagai penduga gitu ya. Sifat yang pertama, penduga harus merupakan penduga yang tak bias. Apa sih maksudnya, Bu? Artinya, nilai yang diharapkan atau rata-rata dari estimasi yang diperoleh dari sampel dengan ukuran tertentu itu harus sama dengan parameter yang diestimasi. Itu yang disebut tak bias. Kemudian sifat yang kedua, penaksir atau penduga harus konsisten. Kayak gimana? Untuk estimator atau penaksir atau penduga yang konsisten, kalau ukuran sampelnya bertambah, maka nilai estimatornya akan mendekati nilai parameter yang diestimasi. Itulah yang disebut konsisten. Kemudian sifat yang ketiga, penduga atau penaksir atau estimator
harus merupakan penduga yang relatif efisien. Artinya apa? Dari semua statistik yang dapat digunakan untuk mengestimasi suatu parameter, estimator tadi yang relatif efisien memiliki variansi yang paling kecil. Nah, kurang lebih inilah nanti yang fokus yang akan kita cari untuk melakukan estimasi parameter. Nah, kemudian terkait interval keyakinan. Apa sih interval keyakinan itu gitu ya? Dan estimasinya itu kayak gimana gitu ya? Ya, estimasi interval gitu ya dari suatu parameter adalah interval atau rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Ya, estimasi ini mungkin atau bisa mengandung atau tidak mengandung nilai parameter yang diestimasi. Kayak gitu, ya. Nah, yang kedua, interval keyakinan atau interval kepercayaan, definisinya apa? Estimasi interval spesifik dari parameter yang ditentukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel dan tingkat keyakinan spesifik estimasi. Seperti itu. Ada rumusnya nggak, Bu? Ada. Jadi nanti jangan khawatir. Kita akan belajar terlebih dahulu terkait definisi-definisinya. Kemudian yang ketiga, tingkat kepercayaan dari penduga interval suatu parameter itu adalah peluang atau probabilitas penduga interval yang berisi parameter tersebut. Nah, sekarang apa rumus untuk interval keyakinan dari min pada nilai alfa tertentu? Ya, kita bisa mencari tingkat kepercayaan dengan rumus seperti ini. Tingkat kepercayaan adalah persentase yang setara dengan nilai desimal 1 min alfa. Kita sudah mempelajari ya, alfa itu apa kemarin ya. Maka kita akan melihat, berarti minnya kayak gimana kita estimasi. Ada batas bawah dan ada batas atas. Batas bawah kita bisa menggunakan rumus seperti ini yang membedakan. Batas atas kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, ini adalah nilainya. Ini adalah Z alfa per 2. Ya, kita temukan alfanya, nanti kita bagi 2. Dikalikan sigma per akar N. Nah, ini nilainya nanti akan kita cari dengan menggunakan tabel Z. Seperti itu. Ya, kita akan coba lihat nanti. Oke. Nah, dalam estimasi, seringkali kita juga bisa menemukan error gitu ya. Error. Nah, ada juga yang kita sebut akhirnya kesalahan estimasi maksimum atau maksimum errornya gitu ya. Definisinya apa? Kesalahan estimasi maksimum merupakan perbedaan maksimum antara estimasi titik suatu parameter dan nilai sebenarnya dari parameter tersebut. Saya rasa ini clear ya. Kita nanti akan melakukan estimasi, kita sebut misalkan parameternya alfa aksen gitu ya. Estimasikan aksen. Terus kemudian parameter aslinya adalah A, errornya kayak gimana selisih antara keduanya. Ya, kalau ditanya prosentase berarti dikalikan 100%. Kemudian, ini adalah contoh bagaimana mencari kesalahan estimasi maksimum. Rektor sebuah universitas besar ingin memperkirakan usia rata-rata siswa yang terdaftar saat ini. Dari studi sebelumnya, standar deviasi diketahui 2 tahun. Sebuah sampel dari 50 siswa dipilih dan rata-ratanya adalah 23,2 tahun. Tentukan selang kepercayaan 95% dari rata-rata populasi. Oke, kita definisikan terlebih dahulu. Ini berarti N-nya gitu ya. Ini adalah mu-nya gitu ya. Ini adalah sigma-nya gitu ya. Dan ini adalah selang kepercayaannya, alfa ya. 95%. Jadi nanti 1 min alfa sama dengan salah kebalik ya.
1 min alfa adalah 95%. Jadi alfanya adalah 5%. Ini ya. Maka kita akan masukkan ke rumus ya. Baiklah, berarti bisa kita tuliskan ya. Tadi sejak interval keyakinannya adalah 95%, di mana 9% itu adalah 1 min alfa gitu ya. Berarti alfanya itu adalah 5%. Nah, maka untuk mencari Z alfa min 2 ya, alfa per 2, berarti kita akan mencari Z dari 5% dibagi 2, gitu ya. 5% dibagi 2, 5% itu adalah 0,05, berarti di sini adalah 0,025. Nanti silakan saudara cari di tabel garis berpotongan antara Z-nya berarti di sini adalah 0,02 dan di sini adalah 0,005. Kayaknya tabel yang Bu Puji kasih kemarin kurang lengkap ya. Nanti bisa kalian cari yang lebih lengkap. Ini berada pada tabel 1. Kurang lebih hasilnya nanti di sini adalah 1,96. Lalu kemudian berarti kita tinggal masukkan rumusnya. X bar min ini adalah 1,96 dikalikan sigmanya kita tulis, akar N-nya kita tulis gitu ya. Dan seterusnya kita bisa mendapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. X-nya tadi adalah 23,2 gitu ya. Di ini terus kemudian ini adalah Z-nya, terus ini adalah kita masukkan rumusnya, ini adalah sigma, ini adalah N, kita masukkan seperti perhitungan biasa, kita hitung, selesaikan satu persatu, ya, ini kurang lebih solusinya adalah 0,6, ini adalah hasilnya adalah plus 0,6, kurang lebihnya adalah yang sebelah kirinya adalah minus, yang sebelah kanannya adalah plus. Jadi kurang lebih nanti interval kepercayaannya dia itu ya minnya rata-rata antara 22,6 hingga 23,8. Atau berarti kalau kita mulai dari start X-nya, ini ditambah kurang lebih 0,6 tahun. Jadi, rektor tadi dapat mengatakan bahwa dengan 95% keyakinan, maka rata-rata usia dari siswa yang akan diterima atau yang akan mendaftar di universitas tersebut yaitu antara usia 22,6 hingga 23,6. Jika kita ambil sampelnya sebanyak 50 siswa. Seperti itu ya, saudara, kira-kira aplikasi dari perhitungan interval keyakinan. Selanjutnya, ada contoh lagi. Obat tertentu diketahui dapat meningkatkan denyut nadi penggunanya. Standar deviasi dari denyut nadi diketahui 5 denyut per menit. Sebuah sampel dari 30 pengguna memiliki denyut nadi rata-rata 104 denyut per menit. Temukan interval kepercayaan 99% dari rata-rata sebenarnya. Ini adalah 1 min alfa, sehingga di sini alfanya adalah 1%. 1% itu berarti 0,01 ya saudara ya. 0,01. Lebih rapat gitu ya. Langsung saja kita hitung. Ya. 99% confident interval Z alfa per 2-nya karena tadi alfanya adalah 0,01 gitu ya. Jadi alfa per 2 sama dengan 0,005 ya. Nanti saudara cari di tabel yang lebih teliti ya. Dari punya Bu Puji itu bisa diperoleh langsung. Nanti berarti saudara mencarinya tabelnya yang sebelah kiri gitu ya. 0,005 yang di sini adalah 0. Nanti ditemukan hasilnya. Dia adalah 2,58. Lalu kita masukkan saja rumusnya sebagai berikut gitu ya. Ini adalah X-nya 104, ini adalah Z-nya, ini adalah sigmanya, ini adalah N-nya, begitu juga yang sebelah kanan. Nah, itu seperti biasa, maka ditemukan rata-rata
diperoleh hasilnya adalah 101,6 hingga 106,4. Sehingga kesimpulannya dengan 99 keyakinan, 99% keyakinan, maka rata-rata tekanan gitu ya, puls gitu ya, tekanan darah dimaksud yang di sini itu antara 101,6 hingga 106,4 per menit gitu ya. Jika kita pilih di sini adalah terdapat 30 user. Menarik ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait ukuran sampel minimum yang dibutuhkan untuk estimasi interval rata-rata populasi. Nah, ini perlu saudara hitung untuk di penelitian gitu ya. Kira-kira saya butuh sampel minimum berapa sih untuk menghitung estimasi interval rata-rata populasi. Kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana E adalah maksimum error dari estimasi. Jika diperlukan gitu ya, hasilnya itu nanti akan mengandung semua nilai ya. Baiklah, langsung kita ke contoh. Suatu rektor perguruan tinggi meminta guru statistik untuk memperkirakan usia rata-rata siswa di perguruan tinggi mereka. Berapa besar sampel yang diperlukan? Kalau kita akan memperkirakan perhitungannya itu akurat dalam 1 tahun, 99% interval keyakinan. Dari penelitian sebelumnya, standar deviasi usia diketahui 3 tahun. Langsung kita masukkan rumusnya. Alfanya adalah ini, karena keyakinannya adalah ini ya. Terus kemudian ini kita peroleh dari tabel gitu ya. Terus E-nya kita asumsikan 1 gitu ya, standar error-nya. Lalu kita masukkan rumusnya. N-nya sama dengan ini kali ini bagi 1 dikuadratkan. Maka nanti sampel minimum yang bisa kita gunakan untuk penelitian adalah sebanyak 60 sampel atau 60 orang untuk menentukan hasil yang terbaik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari juga terkait karakteristik distribusi T. Nah, kita selama ini kan sudah taunya Z ya. Sekarang T gitu ya. Distribusi T itu berbagi beberapa karakteristik dari distribusi normal dan berbeda dari yang lain. Distribusi T itu bentuknya mirip dengan distribusi normal. Ya, distribusi normal standar. Kayak apa? Distribusi T itu bentuknya seperti lonceng. Kemudian distribusi T simetris dengan rentang min. Ya, dia simetris dengan minnya. Nah, kemudian pada distribusi T, nilai min, median, dan modus sama dengan 0 dan terletak di pusat distribusi. Kemudian kurvanya tidak pernah menyentuh sumbu X dan distribusi T berbeda dari distribusi normal standar pada hal-hal berikut. Apa saja itu yang membedakan distribusi T dengan distribusi Z gitu ya? Atau distribusi normal, distribusi normal. Varians lebih besar dari 1. Kemudian distribusi T sebenarnya masih merupakan dalam keluarga ya disebutkan. Berarti dia itu masih dalam kategori kurva yang berdasarkan konsep derajat kebebasan yang terkait dengan ukuran sampel. Dengan bertambahnya ukuran sampel, maka distribusi T mendekati distribusi normal standar. Oke, berikut ditunjukkan ya kurva normal standar dan kurva pada distribusi T. Kurva normal standar atau distribusi Z ya, kita gambarkan seperti ini, kita sudah mengetahui bersama. Dan yang warna biru tua, ini kita bisa tahu dia juga tidak menyentuh Z ya. Gambar yang biru tua, dia merupakan distribusi T untuk DF ini adalah degree of freedom gitu ya, derajat kebebasan 20. Sedangkan yang ini misalkan kita lihat dia adalah distribusi T untuk derajat kebebasan adalah 5. Jadi nanti dia akan bergantung dengan derajat kebebasannya. Seperti itu. Ya.
Nah, distribusi T tadi akan kita gunakan untuk menghitung suatu populasi dengan nilai yang kurang dari 30. Ya, seperti yang saya pernah utarakan di awal. Kalau distribusi Z akan kita gunakan untuk nilai sampel lebih besar daripada 30. Untuk distribusi T akan kita gunakan untuk menghitung untuk nilai N kurang dari 30. Oke, sekarang kita akan mempelajari contoh berikut. 10 mobil yang dibeli secara acak dihentikan dan kedalaman tapak ban depan kanan diukur. Rata-ratanya adalah 0,32 inci dan standar deviasinya adalah 0,08 inci. Temukan interval kepercayaan 95% dari kedalaman rata-rata. Asumsikan bahwa variabel tersebut kira-kira terdistribusi normal. Coba kita akan coba hitung. Karena standar deviasinya tidak diketahui dan S harus menggantikannya, distribusi T harus digunakan dengan alfa gitu ya, 0,05. Oleh karena itu, dengan 9 derajat kebebasan, ya, maka nilai T alfa per 2, maka nanti saudara perlu mencari tabel T gitu ya. Kemarin kita kan menyebarkan tabel Z. Sekarang teman-teman bisa mencari tabel T. Silakan cari di tabel, berarti T 0,025 ya, hasilnya adalah ini. Seperti itu. Dan dari slide berikutnya, kita memiliki interval keyakinan 950% ya. Berarti kan benar alfanya ini. Terus, rata-rata populasinya kan 0,26 dan 0,38. Ini yang sebelumnya. Ya, sekarang kita akan coba menghitung. Ya, confidence interval keyakinan 95%. Kita masukkan rumusnya. Ya, kalau tadi pada pada nilai N lebih besar daripada 30, kita menggunakan di sini adalah standar deviasinya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan S, nilai S. Dan di sini adalah tabelnya T. Perbedaannya itu saja. Ya, kalau tadi kita adalah menggunakan Z dan yang atas ini kita menggunakan sigma, maka di sini kita akan menggunakan T dan S. Kita masukkan saja 0,325 yang kita peroleh dari tabel. S-nya adalah ini, N-nya adalah ini gitu ya. Kita masukkan nilainya, oh benar. Ternyata hasilnya adalah 0,26 hingga 0,3. Jika ada yang ditanyakan, nanti silakan dicatat ya. Poin-poin mana saja yang sekiranya belum paham. Nanti saya akan mengulanginya dan menjelaskan ulang pada sesi tanya jawab. Baiklah, saya rasa cukup ya untuk pertemuan minggu ini. Nanti kita akan pelajari untuk materi lanjutannya di minggu depan. Ya, sebelum saya tutup, saya akan berikan kalimat motivasinya adalah sebagai berikut. Masa lalu itu tidak dapat diubah, sehingga saudara tidak perlu menyesali masa lalu. Dan masa depan itu masih ada di tangan Anda. Jadi bagaimana Anda nanti bergantung dengan Anda sekarang. Bagaimana bergantung dengan kerja keras Anda sekarang. Bergantung dengan mimpi Anda sekarang. Maka bermimpilah yang tinggi, ya, bekerja keraslah agar saudara bisa mendapatkan masa depan yang gemilang. Percayalah bahwa tidak ada perjuangan mengkhianati hasil. Gitu. Jadi percayalah bahwa ketika bekerja keras kita nanti akan memetik gitu ya buah yang manis. Seperti itu. Baiklah saudara, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai ketemu pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.